Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalal wal ikram ala ma akmaltana bidin Islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'uts bil kitab al hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Puji syukur mari panjatkan kembali kehadirat Allah SWT. Begitu murahnya Allah memberikan pada kita nikmatnya, karunia-Nya berupa iman Islam kita. Diberikan kesehatan juga kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat begitu banyak, memaksimalkan ibadah kita di Ramadan kali ini sehingga benar-benar lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Amin. Kemudian salawat dan salam mari kita doakan semoga Allah melimpahkan pada Nabi kita, teladan hidup kaum muslimin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahlul bait, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam meniti jalan Islam ini. Bapak-ibu sekalian, saya akan memberikan beberapa hal berkenaan dengan hal yang ringan-ringan saja, yaitu bagaimana prinsip-prinsip dasar seorang muslim, seorang mukmin. Yang pertama adalah tentang dasar hidup seorang mukmin adalah Islam. Dengan Islam kita selamat, dengan Islam kita akan bertemu dengan Allah, dan itu akan sebagai penyebab kita menjadi orang-orang yang nantinya bisa bertemu dengan Allah dengan keridhoannya. Tentunya ini suatu hal yang perlu kita perjuangkan, karena dalam perjalanan hidup ternyata ada kalau kita melihat ke bagaimana Allah menyeleksi kita itu melalui perjalanan yang panjang. Dan yang pertama tidak ada menjadi ada. Di dalam surat Ad-Dahr disebutkan, atau Al-Insan, hal ata ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah datang pada manusia suatu masa di mana ia belum disebut sesuatu? Kalau kedua orang tua kita belum pernah bertemu, itu artinya kita saat itu belum disebut sesuatu. Lam yadhkuru syai'an madhkura. Kemudian Allah tentukan qadarullah kita menjadi disebut sesuatu, yaitu ternyata wujud. Kalau Allah berkehendak enggak wujud, maka ternyata kita diwujudkan sebagai manusia. Jadi istifa'ul wujud, ya, penyeleksian menjadi ada, kemudian istifa'u lil insan, diseleksi menjadi seorang manusia. Kenapa kok tidak menjadi malaikat atau iblis atau binatang, tumbuh-tumbuhan atau ya, benda mati, air misalnya, atau batu? Ternyata kita dipilih menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk yang paling bagus. Kalau hidung kita dicopot diganti dengan hidung apa yang panjang, belalai misalnya itu, ya, gajah ya, kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, jadi bentuk yang paling bagus ini, ya, manusia masih diseleksi lagi istifa'ulil iman, menjadi orang beriman, diseleksi. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita hidup terlahir dari
sebuah negara yang banyak mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir, ateis. Misalnya di Swedia sana atau di Jerman, Polandia, Finlandia, kemungkinan besar menjadi orang yang bukan Muslim. Tapi kita dilahirkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, dan di sana juga ada orang-orang kafir, tapi Allah pilih tetap menjadi orang mukmin. Kemudian dari orang-orang beriman ini nanti akan istifa lagi, akan diseleksi lagi oleh Allah menjadi istifa'u lil istiqomah. Berapa kali Bapak Ibu sekalian meminta pada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Atau doa kita dengan ada dalam surat Al-A'raf, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah ya, yang dengan hidayah ini dengan sebab ini hidayah kita tetap Allah berikan pada kita. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak bisa mendapatkan hidayah itu kecuali karena Allah. Laula an hadana Allah, kecuali karena Allah memberikan hidayah pada kami. Ini perlu kita syukuri, bukan suatu hal yang kebetulan. Sebab ada proses yang panjang di mana orang-orang yang tadinya kafir menjadi orang Muslim itu sampai ujian-ujiannya begitu berat dibandingkan dengan ujian-ujian kita. Kemudian istifa'u mudah-mudahan nanti akan seleksi lagi menjadi golongan ya, menjadi orang-orang yang mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan surganya tentunya, amin. Jadi dengan Islam ini kita dasar hidup sebagai seorang muslim, dengan Islam akan membawa keselamatan, kita membawa kedamaian, sebagaimana namanya aslim taslam, kata Rasulullah kepada mereka ketika ngirimin surat kepada para pembesar ya, negara itu, seperti misalnya kepada penguasa Romawi ya, ya azima Rum, aslim taslam, aslim ya, yu'tikallah ajruka marrataini. Aslim, silakan kalian Islam, masuk Islam, kalian akan selamat. Silakan masuk Islam, niscaya ya, kalian akan mendapatkan 2 pahala besar. Ini karena sebagai pemimpin. Wa in tawalaita, tapi kalau kalian berpaling, yuk ya, maka Allah akan alika ismil arisin. Engkau akan menjadi beban, artinya karena akan menjadi menanggung dosa orang-orang Arisi, orang-orang Romawi yang karena tidak masuk Islam sehingga menghalangi mereka. Nah, jadi Islam menjadi penyelamat kita, dan itu jelas sekali Allah jelaskan di dalam ayat yang terakhir turunkan ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku ya ridho Islam sebagai agamamu, dan ya, aku sempurnakan ya nikmatku padamu. Bagaimana kalau dasar hidup seorang ateis, dasar hidup seorang komunis, dasar hidup seorang Syiah misalnya, wah jauh sekali ya. Jauh sekali dari Islam. Makanya ketika seorang masuk Islam, maka hapus dosa-dosa yang telah lalu ya. Kemudian yang kedua adalah pedoman hidup seorang muslim, seorang mukmin muslim. Itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Saudara bisa melihat dengan sebab perjalanan hidup dengan dibekali Al-Quran dan Sunnah. Kemarin sudah dijelaskan tentang kok enggak yang lain saja, kok Al-Quran bukan yang lain. Nah, kalau seperti mujizat Nabi Musa misalnya, wah kan keren ya, bisa membelah laut dan sebagainya. Ternyata
setelah kita dalami Al-Quran, Masya Allah, dengan Al-Quran sebagai hudal linnas wa hudal lil muttaqin, itu adalah jelas sekali sebagai barometer untuk hidup kita, dan di sana ada solusi dalam setiap permasalahan kita dengan Al-Quran ini. Kemudian saudara sekalian bisa melihat bagaimana kitab suci agama-agama yang lain itu semuanya hari ini sudah tidak asli lagi. Maka kalau mau diadu, ya, seluruh kitab suci di dunia ini dikumpulkan, dibakar misalnya, atau dimasukkan ke lautan, ya, maka hancur semuanya. Tapi kemudian besoknya kita masih bisa ngeprint lagi, karena ini dijaga. Al-Quran itu dijaga. Inna, ya, anzalnahu, ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam surat Al-Hijr ini Allah katakan, sesungguhnya kami menjaga, yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran ini, dan kami yang akan menjaganya. Allah memakai kata-kata bukan aku tapi kami. Wa nahnu, ya, lahafidun. Kenapa kok nahnu? Karena apa? Memang di sana ada para penghafal Al-Quran. Ya, hari ini ada yang menghafal Al-Quran. Hari ini ada yang terus-menerus mempelajari Al-Quran dan berkesinambungan. Nah, kalau kemudian kita juga ikut gabung di situ, menjaganya dengan selalu tilawah, itu artinya kita termasuk bagian daripada Ahlul Quran. Maka Rasulullah katakan pada para sahabatnya, hal tadruna man huwa ahlul Quran? Ahlullah. Kalian apakah tahu siapakah keluarga Allah itu yang ada di dunia? Wallahu wa rasul alam. Itu biasa jawaban para sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kemudian menjawab, ahlullah di dunia hum ahlul Quran. Keluarga Allah di dunia, mereka adalah ahli Quran. Jadi berbahagialah kita yang kita bertemu dengan Al-Quran lagi, Ramadan lagi, dan tentunya intensitas untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran akan lebih banyak. Ya, kecuali mereka yang banyak tidurnya, ya, mari kita berusaha untuk apa? Mengisi dengan banyak tilawah, mengisi dengan banyak mengkaji, ya. Sebab ini ketika kita pelajari, ya, akan kita dapati misalnya si alim A atau Ustadz A, Ustadz B, ketika menyampaikan tafsirnya itu, kita akan dapati ada perbedaan-perbedaan yang kemudian ternyata akan menjadi mungkin kita ambil dari Ustadz ini, oh bagus ini, tapi di tafsir yang lain dengan tema yang sama bisa, ya, lebih lengkap lagi, lebih tambah lagi. Nah, ini jadi saling menguatkan, sehingga ada yang kita ambil walaupun yang temanya sama, bisa kita, Masya Allah, ternyata begini Al-Quran. Ini diungkapkan oleh Said Qutb di dalam tafsir, ya. Beliau mengatakan dengan mempelajari Al-Quran, ya, kedalamannya, ya, dengan pemahamannya, maknanya, ya, itu akan mengalir terus, ya, sehingga kita menjadi semakin cinta kepadanya. Kemudian bagaimana ibunya menjelaskan kepada anaknya ini, pada Kutub, ya, yang masih kecil itu, wahai Kutub, tolong jadikan ini Al-Quran ini hanya kamu, ya, terima, seolah-olah Allah itu memerintahkan perintah dengan satu ayat, atau melarang, ya, dengan satu ayat itu
hanya untukmu, sehingga kamu benar-benar memahami, kemudian kamu lakukan dengan perintah itu, laksanakan, atau kamu tinggalkan itu dengan sebab pelarangannya. Kemudian kenapa pedoman hidup seorang mukmin harus Al-Quran dan As-Sunnah? Yang itu pun juga masih dalam versi dengan pemahaman para ulama, para salafus saleh. Karena ketika dipahami oleh selain mereka, itu artinya bisa menyimpang. Maka harus ada ya dengan pemahaman ya ala ya, salafus saleh ya, baik secara global maupun secara rinci atau detail. Secara global iman misalnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ya, al-imanu ya, at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah membenarkan apa yang kita yakini dengan hati kita. Kemudian at-tasdiq ya, ini at-tasdiq itu membenarkan. Kemudian al-iqrar, mengikrarkan apa yang kita ucapkan itu ya, yang kita imani tadi diucapkan dengan syahadat. Kita yakin Allah ya, Rasulullah ya. Kemudian mengamalkan dengan jawarih, anggota badan kita, atau dengan bahasanya al-amalu bil arkan, rukun-rukun diamalkan. Nah, kalau kemudian ada orang yang tidak mau mengucapkan, itu artinya dia masuk Islam. Seperti misalnya paman Rasulullah sendiri, dia meyakini bahwasanya ya yang dibawa oleh Rasulullah benar. Ya. Kemudian ketika Rasulullah menawarkan ya ami kul ya marotan ahujju biha indallah annaka muslim. Jadi ketika mau meninggal dunia itu Rasulullah masih mendakwai pamannya ini. Wahai pamanku, tolong ucapkan sekali saja ini. Aku akan jadikan sebagai hujjah. Alasan di hadapan Allah bahwa engkau adalah telah muslim. Tapi di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jangan ucapkan itu, jangan ucapkan itu. Apa kamu akan menyelisih ya, yang selama ini kita agungkan dengan Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya apa? Dia ucapkan, ana ala dini qaumi, saya tetap berada dalam agama kaumku. Jadi disitulah memang harus ya berpisah gitu. Walaupun meyakini dia ucapkan bahwasanya ya Muhammad, ana adzunu anna dinaka hada ya ahsanul adyan mimma araftu fi hada dunya. Wahai Muhammad, aku meyakini bahwasanya di antara sekian banyak agama dunia ini ada hanya agama ini yang benar. Laula al-malamata min qaumi, kalau bukan karena saya takut dikecam, dihina oleh kaumku, pasti aku akan mengikutimu. Tapi ternyata enggak diucapkan itu. Itulah yang kemudian menjadi penyebab Rasulullah ya sedih karena paman sendiri yang selama ini membantu ya, membacking ya secara politis ya, juga ya, beliau selalu mengayomi ya. Kalau ada orang-orang kafir yang ya kafir Quraisy yang mau merongrong Muhammad, tapi beliau ya kemudian tetap dalam keadaan kafir tadi. Kemudian yang ketiga, dari prinsip-prinsip dasar hidup seorang mukmin adalah tujuan hidup. Jelas, kita mesti tahu tujuan hidup. Kalau kalau kita pergi, kemudian kita manggil taksi, kita akan ditanya pertama kali adalah mau kemana mas, mau kemana bang? Pasti tujuannya. Nah, ini kalau seorang mukmin ya Muslim pasti juga harus tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita adalah untuk meraih ridha Allah. Ini secara umum. Maka kalau kemudian seorang salah ya mengambil bekal untuk bagaimana ridha Allah kita dapatkan, ya tentunya dia harus belajar. Dan ini ya, Islam inilah yang akan menjadi
agama yang menyebab ia ya ridho kepada kita. Ketika nanti orang-orang ahlul jannah masuk ke surga, Allah nanti menyambangi mereka dan dipanggil, ya ahlul jannah, hal raditum, wahai para penghuni surga, apakah kalian telah ridho, puas? Kemudian mereka, ay rabbi labbaika wa sa'daika, wahai Tuhan kami, ya, labbaika, kami memenuhi panggilanmu, bagaimana ya kami tidak ridho, wa ma lana la nardo wa qad a'taitana ma a'taitana man lam yu'ti ahdan min khalqika, wahai Tuhan kami, bagaimana kami enggak ridho, enggak puas dengan apa yang telah Engkau berikan pada kami ini, sementara Engkau telah berikan pada kami malam tu'ti ahdan min khalqika, sementara tidak Engkau berikan kepada orang-orang selain kami, selain penghuni surga. Wahal min nikmatin afdal min dzalika, apakah masih ada ya? Karena Allah setelah itu pun esalu, silakan kalian meminta kembali, mintalah. Mereka jadi bingung, apa yang harus kami minta? Allahumma ya Allah, hal min nikmatin afdal min dzalika mimma ataitana, apakah masih ada nikmat yang lebih ya daripada apa yang telah Engkau berikan pada kami ini? Kemudian Allah menjawab, bala uhilla laka ya ridwani walam askhut alika abadan. Ada, aku akan menghalalkan halal bagimu untuk ini, kalian mendapatkan keridhoanku, dan aku tidak akan lan askhut alika abadan, aku tidak akan pernah murka, tidak akan pernah marah kepada kalian selama-lamanya. Nah, itu di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya keridhaan Allah itu disebutkan bentuknya adalah ketika mereka para penghuni surga dapat melihat wajah Allah setiap hari 2 kali, pagi dan petang. Wujuhun yaumadin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di sana ada wajah-wajah yang kepada Allah itu ya, nadhirah itu berseri-seri, gembira, senang, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka nadhara, yang duru, afala yang duru artinya melihat. Mereka bisa melihat Allah. Ya, itu tentunya di akhirat nanti, sementara di dunia ya tidak, kita akan dapatkan bisa melihat Allah ya. Kemudian yang masih banyak ya, saya akan tutup yang keempat aja nih. Tugas hidup seorang mukmin adalah ibadah kepada Allah semata-mata dengan memurnikan keikhlasan kepadanya di dalam taat kepadanya. Ini ya, taat, kemudian tunduk patuh, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini nanti banyak sekali berkenaan dengan makna ibadah yang oleh para ulama itu dijabarkan dengan sekian panjang lebar ya. Seperti misalnya di dalam kitab Qaulul Mufid li Syarhil Tauhid ya, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya mafhumul ibadah, yang dimaksud dengan ibadah secara umum adalah bahwa hendaklah mereka taat kepada, menghamba kepada Allah ya, dengan penuh tadallul, merendahkan serendah-rendahnya ya. Kemudian menghadap Allah yang maha tinggi. Maka ketika kita sujud dengan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, itu kita maka dengan kata ibadah abada ya, artinya suratun mu'abbad, itu artinya jalan yang diinjak-injak. Jadi hakikat kita sebagai hamba, abdun, itu adalah memposisikan diri kita sebagai orang yang hina di hadapan Allah yang maha mulia. Maka
ketika kita tidak tadallul, ya, misalnya sikap kita sholat kok tidak menunjukkan rasa semacam takzim, mengagungkan atau menjadikan kita seorang yang rendah di hadapan yang maha tinggi, nampaknya itu tidak kemudian menjadi pemahaman tentang ibadahnya jadi berkurang gitu. Jadi di sini ya, beliau mengatakan bahwasanya at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Jadi merendahkan dirinya serendah-rendahnya sebagai wujud daripada rasa cintanya sekaligus penghormatannya kepada Allah yang maha tinggi. Dengan melaksanakan bi awamir yaf'al bi awamirihi ya wa yajtanabu bima naha anu, dan dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarangnya. Sementara ya, beliau mengatakan adapun mafhumul ibadah secara umum, dia mengambil ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-ibadah huwa ismun jami'un li kulli ma ya, amara bihi ya. Jadi setiap apa yang menyebabkan yang terkumpul dari hal-hal yang menyebabkan Allah itu ridho, baik berupa perkataan atau perbuatan ya. Baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin ya. Sehingga orang tadi merasa bahwasanya dia ini benar-benar dilihat oleh Allah, dan itu bagian daripada ihsan juga. Jadi ibadah di sini adalah dia merasa dilihat, dia merasa dipantau oleh Allah dengan dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dengan merasa Allah itu melakukan hal-hal yang Allah itu ridhoi dan Allah cintai. Maka dari sini ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai abdun yang tahu tentang kedudukan kita sebagai hamba yang memang rendah ya, sementara Allah yang maha tinggi, untuk kita kemudian menjadikan apa yang sudah kita pelajari dari misalnya puasa kita, sholat kita dan sebagainya itu benar-benar kita fahami, karena nanti apa-apa yang dari ibadah-ibadah ini semuanya akan menyebabkan kita tuh tergantung pemahaman kita. Kalau kita nggak paham ya, artinya pemahaman tentang materi, tentang sholat itu akhirnya akan menyebabkan kita tidak khusyuk atau tidak mengerti tentang apa hakikat daripada apa yang kita lakukan dalam kenapa kita harus ruku, tidak kenapa harus kita sujud dan sebagainya, itu dari filosofinya. Sementara dari pemahaman maknanya ya, kalau kita misalnya minta kepada Allah Rabbighfirli warhamni wajiburni, ketika Allah tanya misalnya kamu minta apa, nggak ngerti, banyak baca itu doang ya, artinya kan kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajiburni, cukupilah aku, dan seterusnya. Itu artinya kita memahami yang kita, materi yang kita lakukan itu, sehingga insya Allah akan menambah ya kekhusyuan kita di dalam ibadah-ibadah kita. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan saya pribadi khususnya. Dan mari kita maksimalkan ibadah kita perbaiki mungkin yang kurang ya. Kemudian kita di saat-saat yang kita masih ada ini, bulan Ramadan ini, kita maksimalkan, mudah-mudahan Allah meridhoi setiap amal-amal kita. Amin. Nassalamualaikum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.